Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling memengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Petani berinteraksi dengan sapi untuk membajak sawah. Interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Ayo perhatikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam tabel berikut. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, seperti nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Selanjutnya, contoh interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Manusia mengolah sumber daya alam untuk beragam kebutuhan, seperti makanan, pakaian, dan industri. Manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Selanjutnya, manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan. Interaksi manusia dengan lingkungan sesuai bentang alam. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam di pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Sumber daya alam di daerah pegunungan antara lain teh, kopi, ubi, sayuran, dan buah-buahan. Pekerjaan utama masyarakat di pegunungan adalah petani. Bentuk interaksi masyarakat di daerah pegunungan dan hasilnya dapat kita simak dalam tabel berikut. Bentuk interaksi bercocok tanam terutama teh, kopi, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Hasil interaksi mudah mendapatkan hasil perkebunan, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Bentuk interaksi yang kedua melakukan penghijauan. Hasilnya, tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di pegunungan. Bentuk interaksi yang ketiga memelihara hewan ternak berupa ayam, sapi, dan domba. Hasil interaksinya mudah mendapatkan telur, susu, dan daging. Bentuk interaksi yang berikutnya melakukan penambangan seperti belerang, kapur, dan pasir. Hasil interaksinya mudah mendapatkan barang tambang seperti belerang, kapur, dan pasir. Bentuk interaksi yang terakhir mengelola kawasan pegunungan menjadi objek wisata. Hasilnya meningkatkan pendapatan masyarakat.
Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan alam di dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam yang terdapat di daerah dataran rendah antara lain padi, jagung, kacang tanah, tebu, dan kayu jati. Pekerjaan utama masyarakat di dataran rendah adalah petani dan peternak. Berikut contoh bentuk interaksi masyarakat di daerah dataran rendah. Bentuk interaksi yang pertama, bercocok tanam, terutama padi, palawija, jati, dan tebu. Hasilnya, mudah mendapatkan padi, palawija, jati, dan tebu. Bentuk interaksi yang kedua, melakukan penambangan seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Hasilnya, mudah mendapatkan hasil tambang seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Bentuk interaksi yang ketiga, melakukan penghijauan. Hasilnya, tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di bantaran sungai. Bentuk interaksi yang keempat, memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, kuda, dan ikan air tawar. Hasil interaksinya mudah mendapatkan telur, susu, daging, dan ikan air tawar. Bentuk interaksi yang selanjutnya, mengelola kawasan industri berwawasan lingkungan. Hasilnya, lingkungan di sekitar kawasan industri tetap terjaga kelestariannya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam di pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Sumber daya alam yang terdapat di daerah pantai antara lain ikan, kerang, kelapa, rumput laut, dan terumbu karang. Pekerjaan utama masyarakat di daerah pantai adalah nelayan. Berikut contoh bentuk interaksi masyarakat di daerah pantai. Bentuk interaksi yang pertama, menjadi nelayan. Hasilnya mudah mendapatkan ikan. Bentuk interaksi yang kedua, melakukan budidaya sumber daya laut seperti udang, ikan air payau, rumput laut, dan kerang mutiara. Hasilnya mudah mendapatkan hasil sumber daya laut seperti udang, ikan air payau, rumput laut, dan kerang mutiara. Bentuk interaksi yang ketiga, melakukan budidaya dan penanaman pohon kelapa. Hasilnya mudah mendapatkan kelapa. Selanjutnya, menanam pohon bakau di daerah pantai. Hasil interaksinya mencegah terjadinya abrasi pantai dan menjaga kebersihan pesisir pantai. Selanjutnya, mengelola kawasan pantai menjadi objek wisata. Hasilnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Berikut pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Pada kegiatan pertanian, pengaruh negatifnya adalah menggunakan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Usahanya untuk memperbaiki menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos.
Bentuk kegiatan interaksi perkebunan, pengaruh negatif yang terjadi, menggunakan pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaiki, menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkih, serai wangi, dan bunga krisan. Selanjutnya peternakan. Pengaruhnya, membuang limbah peternakan ke sungai dapat menyebabkan bau tidak enak dan menyengat. Usaha untuk memperbaiki, memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Perikanan, pengaruh negatif yang terjadi, membuang limbah sisa pengolahan ikan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaiki, memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan sebagai bahan pupuk dan pakan ternak ikan. Selanjutnya perhutanan. Menebang pohon-pohon hutan secara sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Usaha untuk memperbaikinya, melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Berikutnya, perindustrian. Membuang limbah padat industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir. Limbah cair dapat merusak ekosistem air, dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Usaha untuk memperbaikinya, mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna, mengolah limbah cair sebelum dibuang, dan mengontrol emisi gas buangan industri. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Pendapatan penduduk semakin meningkat. Dibangunnya sarana dan prasarana. Dampak negatifnya, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Kemudian, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Selanjutnya, berkurangnya sumber daya air.